Masuk. Silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari. Saya di sini sebagai perekrut di PT Ridal Sejahtera. Kalau gitu wawancaranya bisa langsung dimulai saja ya. Boleh, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya lulusan Universitas Inaba jurusan Manajemen dengan fokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Saya memiliki pengalaman dalam rekrutmen dan pengelolaan data karyawan melalui program magang di sebuah perusahaan. Saya adalah pribadi yang teliti, proaktif, dan memiliki semangat untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Saya percaya bahwa kemampuan dan pengetahuan saya dapat memberikan kontribusi positif bagi tim HCM di perusahaan ini. Apa motivasi Anda melamar di posisi staf human? Motivasi saya melamar di posisi Staf Human Capital Management adalah karena saya memiliki minat besar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Saya percaya bahwa peran HCM sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung perkembangan karyawan, sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan latar belakang pendidikan di bidang manajemen dan pemahaman yang saya miliki tentang rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan karyawan, saya yakin posisi ini akan memungkinkan saya untuk berkontribusi secara maksimal sekaligus terus mengembangkan kemampuan saya di bidang ini. Selain itu, saya melihat perusahaan ini memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan visi saya untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan efektif. Baik, boleh Anda beritahu saya apa pengalaman kerja Anda dan kegiatan Anda saat ini? Baik, saya pernah mengikuti program magang di PT Indomurni di bagian sumber daya manusia, di mana saya bertugas membantu proses rekrutmen, administrasi data karyawan, dan koordinasi pelatihan. Pengalaman ini memberikan saya pemahaman yang baik tentang praktik manajemen sumber daya manusia di lingkungan kerja. Dan untuk saat ini saya aktif mengembangkan keterampilan saya dengan mengikuti kursus online tentang Human Resource Management dan melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan organisasi. Hal ini saya lakukan untuk terus meningkatkan kompetisi saya agar dapat berkontribusi secara maksimal di bidang Human Capital Management. Prestasi apa yang pernah Anda raih? Meskipun saya tidak memiliki prestasi formal, saya pernah menyelesaikan tantangan saat bekerja dalam tim selama mengerjakan proyek kelompok di kampus. Saat itu ada perbedaan pendapat yang menyebabkan proyek sempat terhambat. Saya berinisiatif menjadi penengah, mendengarkan setiap anggota dan membantu menemukan solusi terbaik. Nah, berkat pendekatan tersebut, saya berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Boleh Anda sebutkan 3 kekuatan dan kelemahan karakter diri Anda? Mungkin untuk kekuatan, saya teliti dalam bekerja, jadi saya selalu memastikan pekerjaan dilakukan dengan detail dan meminimalkan kesalahan, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan data. Terus saya juga cepat beradaptasi, saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik dalam tim maupun sistem kerja yang berbeda. Terus saya juga memiliki komunikasi yang baik. Saya terbiasa membangun komunikasi yang efektif baik dalam bekerja secara individu maupun dalam tim untuk memastikan setiap tugas berjalan lancar. Untuk kekurangan saya kurang pengalaman kerja formal. Jadi solusi saya itu saya aktif mengikuti pelatihan dan magang untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis di bidang Human Capital Management. Selain itu, saya terus belajar dan dari mentor dan rekan kerja. Terus saya itu cenderung terlalu perfeksionis. Tapi saya selalu belajar untuk lebih fokus pada prioritas utama sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan lebih efisien tanpa terlalu lama mengejar kesempurnaan. Selanjutnya, saya kadang terlalu banyak berpikir sebelum mengambil keputusan. Tapi saya selalu belajar untuk lebih percaya pada intuisi dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia serta mengurangi analisis yang berlebihan. Masalah apa yang pernah dihadapi dan solusinya apa? Salah satu tantangan yang saya hadapi selama magang adalah ketika saya bergabung dengan tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai latar belakang dan keterampilan yang berbeda. Pada awalnya, koordinasi dan pembagian tugas menjadi sedikit lebih rumit karena setiap orang memiliki cara kerja yang berbeda. Saya menyadari bahwa untuk mencapai tujuan bersama,
penting bagi kami untuk saling memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta memanfaatkan potensi setiap anggota tim. Untuk mengatasi hal ini, saya mengambil inisiatif untuk mengorganisir pertemuan tim secara rutin, di mana kami bisa berdiskusi tentang kemajuan pekerjaan dan kendala yang dihadapi. Saya juga mencoba untuk lebih mendengarkan masukan dari rekan-rekan saya dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi ide-ide yang dapat meningkatkan kinerja tim. Perubahan apa yang pernah dilakukan? Salah satu perubahan yang pernah saya lakukan adalah ketika saya magang di sebuah perusahaan, saya melihat adanya kekurangan dalam proses pengumpulan data untuk laporan bulanan. Proses tersebut masih dilakukan secara manual dan cukup memakan waktu yang mengurangi efisiensi tim. Saya mengusulkan untuk menggunakan aplikasi spreadsheet yang lebih terstruktur dan otomatis untuk memudahkan pengumpulan data dan analisis data. Boleh beritahu saya rencana ke depannya apa? Rencana saya ke depan adalah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 khususnya di bidang manajemen dan sumber daya manusia agar saya dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan karir saya. Saya percaya pendidikan lanjutan akan memberi saya wawasan yang lebih dalam tentang teori dan praktik yang dapat diterapkan dalam dunia kerja, serta membantu saya mengembangkan kemampuan analitis dan kepemimpinan yang lebih kuat. Gaji dan fasilitas apa yang Anda harapkan? Baik, mungkin untuk saat ini saya lebih fokus pada kesempatan untuk berkembang di perusahaan ini dan memberikan kontribusi terbaik. Tentu saya berharap gaji yang sesuai dengan tanggung jawab dan keterampilan saya. Saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal ini dan saya yakin bisa mendapat kesepakatan yang baik. Baik, wawancara kali ini cukup sekian. Mungkin sekitar 3-5 hari saya akan menghubungi Anda kembali. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Baik.